siap untuk menikah lagi atau rujuk dengan yang lain sebelumnya? Jadi untuk merawat diri itu sebenarnya buat para wanita itu kan bagus, tapi untuk menikah lagi kayaknya masih jauh ya Umi. Jadi baru menata hati dulu. nggak menata hati sih, hatinya sudah tertata, tinggal mencari yang mana gitu loh. Siapa yang paling tepat, siapa yang paling baik, siapa yang paling enak, komunikasinya kata Umi kan, karena komunikasi itu penting. Komunikasi penting. Komunikasi. Sampai di underline. Komunikasi jadi bukan begini ya Umi. Jadi di underline deh ya. Komunikasi gitu benar. Tapi beberapa dari fans Kaola sendiri nih malah kayak support Kaola buat rujuk lagi gitu sama Kaufar gitu. Ya sebenarnya urusan rujuk itu lillahi ta'ala ya. Aku tuh nggak bisa ngomong, nggak mungkin gitu, karena aku juga nggak mau takabur. Aku jalanin semuanya sebisa mungkin, karena gimana pun juga dia adalah ayah dari anak-anakku. Pastinya aku akan menjaga hubungan baik dengan Aufar. Begitu juga aku menjaga hubungan baik dengan mantan suamiku yang pertama Alex. Memang kalau Alex tidak punya sosial media, makanya kan memang nggak ada. Cuman sama istrinya yang sekarang pun saya hubungannya baik. Kemudian sama Aufar juga hubungannya ya memang dia suka iseng aja, goda-godain aja dia sih kalau dia. Tapi sejujurnya kalau memang pengen rujuk itu kan semuanya dari effort dari sang laki-laki ya, bukan dari saya gitu. Ada bocoran lagi kan? Berarti ada keinginan untuk rujuk Lagi ya. Enggak. Membuka pintu lagi ya, Mami Ola. Ya, aku bilang, aku tuh gini loh, kita tuh nggak pernah tahu hati manusia ya. Maksudnya hari ini jam segini, hari ini nih jam segini aku ngomong ini, tiba-tiba nanti sejam kemudian apa yang terjadi kan aku nggak pernah tahu. Jadi maksud aku sekarang jalanin aja semuanya. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Kan yang terbaik buat kita belum terbaik buat Allah. Jadi menurut aku kita jalanin aja. Bagaimana memang siapa yang cocok buat aku nanti ke depannya nanti ya Insya Allah itu yang terbaik. Tapi Kaufar sudah memberikan sinyal buat rujuk Kembali. Nanti nanya aja sendiri ya. Kalau misalnya sinyalnya rujuk sih nggak tahu. Yang pasti biarin aja lah dia puas-puasin dulu jadi duda gitu. Tapi tadi katanya suka ngeledekin gitu kalau Ya kalau di Instagram mungkin kalian sering lihat lah, Over suka ngeledek-ledek aku, goda-godain. Cuman kan itu memang benar-benar gitu doang lah gitu. Dukung nggak rujuk atau sama yang baru? gimana Umi? Kalau Umi, Kalau dukungnya memang- yang mana? Kalau belum ada yang lebih baik, ya tetap dukung yang kemarin ya. Oh. Semoga komunikasinya lebih baik. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya apapun tetap Biar aja nih ini orang ini. tetap ya gimana pun yang terbaik buat Mami Ola ya. Tuh, yang terbaik. Yang terbaik. Apakah kamu yang terbaik sayang? Oh. Ini bukan buat Over ya yang. Oh. Real Madrid. Apa? Real Madrid. Gua keselak. Tapi jika kembali rujuk memberikan syarat-syarat nggak sih? Oh banyak syaratnya pasti. Mungkin Banyak bisa syarat. Nggak usah masalah rujuk, masalah pasangan baru aja pasti akan banyak dong syaratnya. Bukan syarat sih, lebih tepatnya itu saya ini kan gimana pun juga janda 2 kali, kemudian anak saya 3. Pasti orang yang dekat dengan saya itu akan banyak konsekuensi dan resiko yang dia yang dia harus dia terima bersama saya. Karena bagaimana misalnya saya ketemu yang ternyata masih bujangan, kemudian dia harus mengenalkan saya dengan status saya yang sekarang, itu kan gak gampang. Dan jadi memang orang laki-laki yang memang ingin dekat dengan saya tuh dia harus benar-benar extra effort untuk benar-benar deket gitu, karena dia harus menyayangi dan mencintai saya dan juga anak-anak saya. Jadi nggak semudah itu gitu loh. Jadi memang itu akan saya pikirkan baik, matang-matang banget, karena saya juga nggak mau gagal berikutnya lagi. Siapa sih yang mau gagal gitu. Nah tapi kalau untuk urusan sama mantan, nah itu juga belum kepikiran gitu saya untuk rujuk gitu ya. Saya benar-benar baik bersama Over itu benar-benar karena memang untuk anak-anak itu aja sih, nggak ada lebih gitu. Tapi kalau Over sendiri ya terserah, itu kan urusannya dia gitu. Paling tidak pintu rujuk itu terbuka. Bukan. Kembali lagi ke inisiatif dianya. Betul kan? Betul. Paula, tapi permintaan anak-anak sendiri bagaimana kah? Sudah rindu sosok ayah atau ada juga anak-anak yang minta rujuk sama ayahnya? Kebetulan kalau anak-anak yang perempuan tuh nggak ada yang tahu detailnya gitu, karena mereka masih kecil-kecil. Mungkin anak saya yang laki-laki sudah, jadi ya
mereka sih tahu bapak ibunya ya masih bersama gitu, dengan tapi beda rumah dan gitu doang. Itu aja sih. Tapi gimana mungkin untuk Sean juga nih yang terbaru Kak? Sean. Iya dia pacarnya kan sama Loli gitu, dan bahkan dari Kak Niki pun sudah merestui gitu. Gimana? Dengan ada sinyal baik gitu. Ya so far kan Sean ini baru pertama kali juga dekat dengan perempuan gitu. Dia berteman atau bersahabat atau bisa dikatakan mungkin lagi dekat gitu ya. Yaitu saya sebagai ibu hanya ngasih tahu yang terbaik bahwa seperti ini. Jadi dia laki-laki yang gentleman seperti ini. Nah kalau misalnya dekatan dengan Loli ya juga gak ada masalah gitu. Nah sekarang kan kondisinya nih kita lagi begitu, ya lagi di sana. Jadi kan saya juga ya ngasih tahu aja lah, menasihati Sean sama Loli untuk sabar, gimana pun juga kan ya ibunya lagi di sana, gitu-gitu aja sih. Pokoknya aku juga nggak terlalu mengikut campur gitu, urusan mereka gitu, karena itu Sean juga udah 17 tahun, biar dia melalui proses-proses atau fase-fase pendewasaan dirinya menjadi laki-laki gitu. Jadi saya bukan tipikal ibu yang ikut campur juga. Oke, terima kasih. Nggak ada lagi. Tapi kalau Itu yang lain tuh, bukan Patricia tuh. Iya, kalau dari situ Tapi Sean sendiri sering nggak sih Kak, atau Kak Ola ngontrol beliau lagi ngedate atau Iya, apa gitu. gitu nggak sih? Kebetulan saya bukan tipikal yang ngontrol-ngontrol, tapi saya cukup saklek untuk urusan dia pulang jam berapa. Jadi Sean itu udah harus sampai rumah sekitar jam setengah 10 atau jam 10 maksimal. Jadi karena dia kan sekolah juga gitu. Jadi mungkin lebih cepat lebih baik gitu. Tapi maksimal kalau misalnya ternyata harus apa-apa dulu ya itu udah mengontrol gitu aja sih. Dan memang ada orang yang kebetulan nemenin Sean kalau misalnya lagi pengen ketemu Loli. Tapi katanya Sean juga mau ke London ya Kak, kuliah di sana gitu. Enggak sih, belum ada omongan. Gimana mungkin Umi melihat Kak Ola gitu kan dengan karirnya yang bagus gitu, namun masih cuek soal cowok gitu, gimana Umi sebagai Umi? sahabat? Cuek soal cowok. Dari mana kita tahu cuek soalnya? enggak cuek. Enggak lah, Emi aja kepo makanya. Cuma makin kesini lebih berhati-hati mungkin ya Mama. Iya kan? Iya dong, pasti sebuah kegagalan itu membuat kita lah akan lebih berhati-hati dalam hal apapun gitu, baik pasangan apapun itu. Karena nggak semudah itu mendapatkan pasangan yang gitu. Umi, hikmah apa yang Umi bisa ambil dari kehidupannya Ola Ramlan? Hikmah apa yang bisa Yang bisa diambil? di-share juga ke teman-teman gitu untuk bisa hidup single tapi masih bisa berhubungan baik dengan orang Mantap. lain. Yang pasti sih keren ya, di antar kan kebanyakan artis itu kadang-kadang ketika divorce heboh ya. Heboh. Kameranya yang mana sih Mbak? Semuanya bisa aja. Ya, tengahnya cari aja yang ganteng yang mana. Yang depan aja. Iya. Kebanyakan kan kita taunya artis itu kadang-kadang kalau divorce heboh, bahkan ada yang saling menjelek-jelekan dan sebagainya. Kalau beliau ini luar biasa, dari sebelum terjadinya divorce juga lebih cenderung kalem, menjaga dari apa-apa yang tidak pantas untuk disampaikan. Bahkan sekarang setelah divorce sekalipun kita semua melihat hubungan yang sangat baik, tidak ada yang namanya saling menjelekkan. Kita aja sampai banyak yang menduga-duga ini lujuk nih gitu ya, saking hubungan mereka sangat baik, dan itu jadi contoh teladan buat semua. Dan Umi melihat putranya Ola kan sekarang dekat dengan mungkin wanita kontroversial, anaknya kontroversial. Umi melihatnya seperti apa? Sama sih, lebih ke namanya anak muda, mereka akan saling mengenal dengan sendirinya, mereka akan belajar tentang kehidupan, pada akhirnya mereka juga yang akan memutuskan akan seperti apa. Jadi melihat sikap dari seorang ibu seperti Mami Ola itu menurut saya keren. Seorang anak itu kalau diatur, didikte itu malah kan kurang baik. Biarkan mereka belajar tapi didampingi gitu. Tetap didampingi, diarahkan ini yang baik, ini yang kurang baik gitu. Ya gimana pun juga kan Sean, saya kasih tahu bahwa setiap rumah, setiap rumah itu aturannya beda-beda. Jadi saya punya aturan seperti ini, kemudian Loli mungkin punya peraturan seperti ini dengan ibunya Nikita gitu ya. Jadi bukannya hak Sean untuk mengatur apa yang ibunya inginkan gitu. Jadi saya hanya mengingatkan
yang saya bisa aja gitu. Tapi Shan nggak boleh berharap bahwa kenapa mamahnya Loli tidak seperti mamah misalnya gitu. Jadi hal-hal itu yang biarkan dia berproses sendiri dengan pendewasaannya Shan sendiri. Dewasa banget ya, Masya Allah. Boleh nanti update kabar Niki nggak sih? Nah itu dia, aku tuh jarang ngeliat gitu karena problemnya saya udah banyak, nggak mau lihat problem orang lain. Jadi biar saya happy dan healing sendiri. Tapi Loli sendiri curhat gak sih ke Kak Ola gitu? Enggak. Kak Ola sendiri udah pernah nengok Aniki sendiri? Belum. Oh, belum. Oke, makasih ya teman-teman. Baola sedikit kan mungkin menanggapi mantan ex sahabatnya sekarang terjerat kasus di Polres Jaksel. Dugaan penyekapan gitu. Dugaan Ini. perampasan NA ya. Kita nggak bahas itu.